Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, saya Muhammad Irwan, SPT MSI, dosen pada program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidentain Rapang. Melalui kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada semester ini, saya mengampu salah satu mata kuliah wajib, yakni Ilmu Nutrisi Ternak dengan bobot 3 SKS dan diprogramkan pada semester 4. Mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak merupakan mata kuliah inti yang mempelajari tentang aspek dan sumber nutrisi bagi ternak, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mahasiswa dalam bidang nutrisi ternak sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan ransum ternak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak meliputi: 1. Mahasiswa mampu mengetahui terminologi ilmu nutrisi ternak. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang karbohidrat, penggolongan karbohidrat sebagai bahan organik, dan metabolisme karbohidrat pada ternak. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang protein, penggolongan protein sebagai bahan organik, dan metabolisme protein pada ternak. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang mineral, penggolongan mineral sebagai bahan anorganik, dan metabolisme mineral bagi ternak. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan buku dan artikel yang berasal dari hasil penelitian saya yang telah terpublish, buku lain dari hasil komparasi pustaka, serta artikel bereputasi nasional maupun internasional juga saya gunakan. Sistem pembelajaran yang saya terapkan adalah sistem blended, yakni sistem yang menggabungkan antara pertemuan luring dan pertemuan daring. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA atau Delivery Interactive Assessment. Teknik ini tentunya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih interaktif dalam membangun kemampuan kognitif mereka di dalam kelas. Pada aspek delivery, saya menggunakan metode ceramah, presentasi yang dilaksanakan secara tatap muka maupun secara daring. Penerapan berbagai metode tersebut dimaksudkan agar mahasiswa mampu menerima materi yang diberikan secara optimal. Pada aspek interaktif, interaksi antar mahasiswa dengan mahasiswa lain dan mahasiswa dengan dosen sangat ditekankan. Oleh karena itu, diskusi kelompok dan tanya jawab menjadi alat ukur untuk memastikan bahwa mahasiswa telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pada aspek asesmen, dilaksanakan melalui kuis, tugas, dan ujian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan. Adapun sistem penilaian dalam proses pembelajaran yang saya lakukan didasarkan pada beberapa aspek yang meliputi: 1. Kehadiran dan keaktifan. 2. Tugas mandiri dan tugas kelompok. 3. Ujian tengah semester. Dan yang keempat, ujian akhir semester. Parameter penilaian tersebut selanjutnya saya konversi berdasarkan aturan internal program studi yang telah disepakati oleh mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan yang terdiri atas 1. Kehadiran sebesar 25%, 2. Tugas sebesar 25%, 3. Ujian tengah semester sebesar 20%, dan yang keempat, ujian akhir semester sebesar 30%. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran terkait mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak melalui metode luring. Adapun video yang saya maksud adalah sebagai berikut. Baik, adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Baik, adik-adik sekalian yang berhormati dan saya banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, perkuliahan kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mereview kembali ya pembelajaran kita pada pekan yang lalu. Ya, pembelajaran kita pada pekan yang lalu. Ada yang tahu? Pekan yang lalu kita bahas tentang karbohidrat. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Tolong angkat tangan. Ayo, raise hand. 1. Siapa lagi yang bisa? 2. Siapa lagi? 3, 4, 5. Ternyata ini wah sudah bisa semua ya. Oke, baik, kita mulai dulu ya. Isya, kita tolong ya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Aisyah. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang pembelajaran. Karbohidrat adalah sumber energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Terima kasih. Oke, baik. Oke, ada lagi mungkin yang bisa membantu sebelum saya menjelaskan lebih rinci tentang apa yang kita bahas pada hari ini. Kita bahas dulu yang minggu lalu dulu ya. Ada mungkin tentang karbohidrat? Ya, pasti tahu semua ini, cuma malu-malu saja ya. Baik, adik-adik sekalian, jadi kalau kita berbicara tentang karbohidrat, kita mulai dulu daripada kenapa ini menjadi penting untuk kita bahas ya. Coba perhatikan, kita kembali pada peta nutrisi ya. Kita kembali ke peta nutrisi bahan pakan, kemudian terbagi menjadi 2. Ada bahan organik ya, kemudian ada bahan anorganik ya. Tapi sebelum itu di sini ada air dan bahan kering ya. Air dan bahan kering. Saya gambar ulang ya supaya lebih jelas. Jadi kita lihat dulu bahan pakannya, kemudian dibagi menjadi 2, ada air, ada bahan kering ya. Bahan kering ini terbagi 2 lagi ya. Ada bahan organik dan ada bahan anorganik. Ya. Bahan organik ini kita bisa bagi ke dalam beberapa kelompok. Ya, ada namanya karbohidrat. Sumber apa ini? Sumber energi. Oke. Kemudian yang kedua ada protein. Kemudian ada lemak. Kemudian ada vitamin. Sedangkan kalau pada bahan anorganik itu ada apa? Mineral. Ini di pertemuan pertama kita sudah bahas ya, dan sekalian. Jadi untuk karbohidrat ini menjadi sangat penting untuk kita bahas ya, karena ini merupakan ya komponen nutrisi yang bertindak sebagai sumber energi. Jadi kalau kita nanti susun transum ke depannya, itu tidak hanya kita berbicara tentang protein, tetapi kita juga berbicara tentang energi. Oke, baik. Oke, saya rasa cukup ya untuk review kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kita, yakni protein. Kita lihat dulu adik-adik sekalian, ya, protein. Tapi sebelum itu, mohon maaf ini, saya mau izin kalian dulu isi presensi, ya. Silakan di barcode yang tertera pada layar di atas, ya, sebelum kita mulai. Oke, hasilnya nanti saya serahkan ke ketua kelasnya ya. Oke, deskripsi mata kuliah kita pada pagi hari ini adalah perkuliahan ini insya Allah akan membahas tentang bagaimana teori ilmiah ilmu nutrisi ternak yang merupakan pengetahuan dasar dalam menyusun rasum ternak, yang mana lokus pembahasan kita adalah protein, ya. Lokus pembahasan kita adalah protein. Nah, adik-adik sekalian, mungkin waktu kita kecil, ya, kita selalu dikampanyekan tentang konsumsi daging, konsumsi susu, ya, atau konsumsi sayur-sayuran yang tinggi protein nabatinya. Itu sebetulnya juga berlaku bagi ternak, ya, berlaku bagi ternak, khususnya untuk perkara-perkara tertentu, misalnya untuk pertumbuhan, ya, untuk penggemukan, ya, kemudian untuk apabila misalnya ternaknya ada luka, itu protein memiliki peran yang sangat sentral di dalam sistem pertumbuhan atau sistem perbaikan sel yang ada di dalam tubuh ternak itu sendiri, adik-adik sekalian. Nah, tadi saya sudah gambarkan, tapi lebih jelasnya saya jelaskan lagi. Bahan pakan
itu secara garis besar itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, ada yang dikatakan dengan bahan kering, kemudian ada yang dikatakan dengan air. Kalau kita mau menganalisis sampel di dalam laboratorium, suhu yang kita gunakan itu tergantung apa yang kita mau lihat. Ya, biasanya kalau kita berbicara tentang protein sebagaimana gambar di atas yang warna merah itu biasanya kalau kita mau analisis di laboratorium biasanya kita menggunakan suhu yang cukup rendah saja. Tidak sampai 100, ada yang menggunakan 70 derajat selama beberapa hari, kemudian ada yang menggunakan di atas 70 derajat, tetapi tidak pernah kita temukan referensi bahwa untuk mengetahui protein atau kadar protein di dalam nutrisinya ternak itu menggunakan suhu yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi yang namanya denaturasi protein. Ya, seperti itu. Kita lihat dulu. Ada bahan kering, ada bahan organik, ada bahan anorganik, ada air. Bahan organik itu minimal terbagi tuh menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah karbohidrat, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian hari ini insya Allah kita bahas tentang protein. Kemudian ada lemak, ada vitamin, dan bahan anorganik itu mineral. Nah, kita bahas tentang protein. Protein ini ya merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari setengah bagian sel. Jadi kalau kita berbicara tentang sel, setengah bagian daripada sel itu adalah protein. Sedangkan kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup itu terdiri dari miliaran sel. Jadi kalau misalnya proteinnya tidak terpenuhi, maka otomatis akan terjadi yang namanya inkonsistensi. Kenapa? Karena memang tidak tercukupi. Ya, tidak tercukupi. Kemudian protein itu merupakan senyawa kompleks yang mengandung berat molekul tinggi. Sehingga ketika dia nanti akan digunakan oleh tubuh, maka dia akan melalui proses perombakan, ya, proses perombakan di dalam tubuh ternak. Sama dengan manusia, ya. Kalau misalnya di dalam manusia juga itu kalau mengkonsumsi protein pasti akan dirombak dulu sebelum digunakan. Kemudian protein itu tersusun atas kumpulan asam amino, ya, kumpulan asam amino. Maka tentu ada sekarang harus pahami bahwa kalau kita berbicara tentang protein itu, maka di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan asam amino. Ya, asam amino ini kalau untuk dunia industri ternak unggas, ya, dulu kalau mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu orang hanya berpikir tentang protein saja, ya. Tetapi sekarang, ya, dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang pakan ternak, ya, orang sudah berbicara tentang asam amino yang dimasukkan sebagai bahan tambahan dalam pakan apabila menyusun ransum seperti itu. Nah, protein dalam bentuk protein kasar menjadi indikator penting dalam penyusunan ransum ternak. Jadi kalau nanti misalnya pada mata kuliah berikutnya, ya, mata kuliah selanjutnya masuk pada formulasi ransum, ya, formulasi ransum nanti kita akan membahas tentang bagaimana protein tersebut menjadi indikator utama di dalam menyusun pakan ternak atau ransum ternak itu sendiri. Ya, pasti indikatornya adalah protein kasar, bukan protein murni. Ya, kenapa? Karena ternak itu, ya, di dalam beberapa referensi dijelaskan kenapa indikatornya menjadi protein kasar, karena dia masih bisa mencerna, salah satu alasannya, ya, masih bisa mencerna pakan dengan indikator yang kita sebutkan tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus juga memahami protein, sumber protein, dan manfaat protein dapat sangat membantu dalam menyusun ransum ternak serta taktis penyediaannya dalam usaha peternakan. Saya lanjut lagi dari sekalian. Nah, apa fungsi daripada protein? Yang pertama, fungsinya adalah memperbaiki jaringan tubuh. Memperbaiki jaringan tubuh. Kemudian yang kedua, berperan dalam pembentukan jaringan baru. Contoh kalau ada luka, ya, kalau ada luka misalnya dalam ternak, ya, biasanya di samping diberikan obat yang baik, ya, kita juga harus mensuplai dia dengan makanan-makanan yang high protein. Tentu lukanya luka yang serius, ya, bukan hanya luka goresan di kulit, bukan, tetapi luka yang serius yang saya maksudkan di sini. Tapi kendati demikian, adik-adik sekalian, setiap ternak membutuhkan makanan yang bernutrisi tinggi. Tapi tergantung daripada kita mau buat apa. Contoh, kita mau melakukan penggemukan, beda protein kasarnya antara penggemukan dengan protein kasar untuk budidaya umum, beda.
Tapi nanti itu akan kita bahas lebih lanjut pada pada mata kuliah berikutnya. Ya, kita hanya bahas tentang dasar-dasarnya di sini. Kemudian berperan dalam metabolisme energi. Ya, minggu lalu kita membahas tentang karbohidrat sebagai sumber energi. Tapi jangan kira di dalam tubuhnya ternak itu karbohidrat itu bergerak sendiri, tidak. Ya, mereka saling bekerja sama. Ibarat tim sepak bola misalnya, ada yang menjadi kiper, ya, ada yang menjadi juru tembak, ya. Kemudian ada yang menjadi back, ada yang menjadi ini. Semuanya bekerja sama, kemudian bisa jalan yang namanya sistem metabolisme di dalam tubuhnya ternak itu sendiri. Kemudian berperan ke dalam zat-zat vital dalam fungsi tubuh. Ya, mohon maaf ini, ya kalau misalnya kita berbicara tentang kesehatan reproduksi pada hewan, pada ternak, salah satu indikator yang bisa kita lihat apabila ya dilakukan perkawinan tapi tidak mau jadi adalah pakannya. Ya, pakannya. Kenapa? Karena kalau pakannya proteinnya rendah, tidak cukup memenuhi kebutuhan nutrisinya. Sapi misalnya itu tidak akan bisa maksimal. Kemudian berperan dalam enzim-enzim yang esensial bagi fungsi tubuh yang normal, kemudian berperan sebagai dalam hormon-hormon tertentu. Kemudian bagaimana penggolongan protein itu? Ya, penggolongan protein itu ada sekalian ada 3. Ya, ada yang dikatakan protein sederhana, ada yang dikatakan protein gabungan, kemudian ada dikatakan sebagai protein asal. Ya, kalau kita berbicara tentang protein sederhana itu, ya kita berbicara tentang protein-protein yang pada hidrolisisnya menghasilkan hanya asam-asam amino atau derivat-derivatnya. Ya, contohnya albumin, globulin, ya, glutelin, ya protein yang larut dalam alkohol, albuminoid dan protamin. Kemudian ada protein yang bergabung dengan radikal non-protein, itulah protein gabungan. Yang di dalamnya ada nukleoprotein, ada glikoprotein, ada fosfoprotein, kemudian ada hemoglobin. Kemudian ada namanya protein asal. Protein asal ini ya berasal dari protein bermolekul tinggi yang mengalami degradasi karena pengaruh panas, enzim atau zat-zat kimia. Protein primer, ada namanya protein sekunder. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi ya, adik-adik sekalian. Kemudian ini beberapa contoh bahan pakan sumber protein dari limbah. Misalnya bungkil kelapa. Bungkil kelapa mungkin ya karena kita berada di Sidrap, sentra peternakan, kalian sudah pasti tahu ini bungkil kelapa ya. Kalau dalam bahasan kita ini bungkil kelapa itu taiboka ya, seperti itu. Itu bisa digunakan sebagai sumber protein. Hanya saja harus diperhatikan kadar lemaknya ya, karena kadar lemaknya tinggi makanya harus diformulasi dengan benar. Kemudian bungkil kedelai. Ya, bungkil kedelai ini ya mungkin bagi kita asing ya, tapi sebetulnya ini mudah ditemukan di lapangan. Hanya saja memang ketersediaannya untuk beberapa bulan terakhir hasil studi saya itu memang agak susah karena peternak-peternak kita sulit untuk mendapatkan ini. Kalau untuk tahun-tahun lalu masih banyak seperti itu. Kemudian ada jerami kacang tanah. Ya, jerami kacang tanah yang selama ini dibuang oleh masyarakat kita, yaitu sebetulnya bisa kita gunakan sebagai sumber protein yang lain. Kemudian ampas tahu juga sering kita temukan di peternak-peternak kita digunakan sebagai pakan. Hanya saja memang pemanfaatannya mungkin yang belum tepat karena kelebihan juga tidak bagus ya, karena dia mengandung lemak dan kadar air yang tinggi. Kita khawatirkan hasil diskusi kita dengan peternak-peternak yang ada di lapangan itu termasuk di dalamnya adalah pemotong atau tukang jagal. Beliau mengatakan bahwa Pak, kalau misalnya kita kedatangan sapi yang dipelihara dengan menggunakan ampas tahu, biasanya susutnya itu besar ketika dikelola menjadi bakso misalnya. Nah, ini kan juga harus kita cermati bersama adik-adik sekalian. Nah, bahan pakan sumber protein dari hijauan. Ya, adik-adik sekalian ini harus pahami juga ada yang namanya gamal atau Gliricidia maculata, ada Centrosema pubescens, kemudian ada Calopo, ada Ciratro, kemudian ada Indigofera, ya. Kemudian ada beberapa contoh yang lain seperti petai Cina dan sebagainya. Tetapi perlu dipahami bahwa penggunaan hijauan ini ya juga harus dihitung, ya, dihitung berapa produksi yang kita miliki. Karena kalau misalnya biasanya kalau kita berbicara tentang ketersediaan nutrisi, kita harus melihat berapa jumlah ketersediaan yang kita punya. Karena kalau tidak, bisa jadi nanti terputus penyediaannya, ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau di masyarakat, Pak? Bagaimana kalau ini? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Iwan Mulyani. Pertanyaan saya sedikit Pak.
langkah-langkah apa saja yang bisa diambil untuk menjaga kestabilan pakan di sidrap. Oke. Studi kasus kita sidrap ya. Ada yang bisa jawab ini sebelum saya lengkapi? Apa yang bisa di ini? Nur Fadila mungkin? Ya? Coba Nur Fadila dijawab. Apa kira-kira langkah-langkahnya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mirfan Mulyadi, yaitu langkah-langkah apa saja langkah-langkah Untuk mengatasi ketersediaan protein. untuk ketersediaan protein. Iya, pakan sidrap. Yang pertama itu tadi yang seperti yang dijelaskan di PPT, yaitu seperti pakan yang diberikan itu untuk kedelai. Kita menggunakan pakan alternatif ya. Oke. Ampas tahu. Oke. Baru kalau hijauan ini seperti gamal, sentro, kalopos, dan lain sebagainya. Oke, baik. Oke, perlu dipahami bahwa pakan untuk ternak itu jangan kita terfokus pada pakan pabrikan yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik besar, karena pasti nilainya mahal. Ya, kita harus berpikir bagaimana menyediakan pakan itu dari sumber-sumber lokal. Jadi contoh misalnya kejadian beberapa bulan yang lalu di mana peternak-peternak kita kesusahan untuk mendapatkan pakan yang murah, sedangkan harga telurnya murah juga, ya, pakannya tinggi, telurnya murah, itu kan ada bias di situ. Peternak kita banyak gulung tikar. Makanya langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya, kalau dari saya ya, yang pertama kita harus memberikan pemahaman kepada mereka tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya lokal sebagai pakan ternak, itu satu. Kemudian yang kedua, sebagai mahasiswa peternakan, ya kita harus banyak-banyak turun ke lapangan, mengidentifikasi potensi-potensi pakan lokal atau bahan pakan lokal yang ada di Kabupaten Sidrap ini. Karena kalau tidak, ke depannya bisa jadi peternak kita akan kesusahan untuk mendapatkan atau memperoleh pakan yang murah dan berkualitas. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya? Saya tanya dulu nih, Sirwan. Coba angkat tangan Sirwan, ya, berdiri Sirwan. Ya, saya yang bertanya sekarang Sirwan. Ya, ini sebagai mahasiswa peternakan ini kira-kira apa yang Anda akan lakukan ke depan ini terkait persoalan nutrisi, khususnya protein ya yang mahal ini? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Islam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi langkah-langkah yang kita akan lakukan itu kita menggunakan bahan-bahan lokal. Ya. Pakan itu tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Iya. Iya. Mahasiswa sebagai agent of change harus turun di situ. Ya, oke, makasih Rizwan. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang ini ya, karena kalau tidak ya bagaimana peternakan kita ke depan ya. Ya, saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya orang-orang seperti kita ini tidak peduli terhadap pakan, khususnya protein ya, khususnya sumber protein ini. Kalau Anda tidak berpikir matang dari sekarang, tantangan kita ke depan adalah kita akan berhadapan dengan industri-industri besar, dan ini menjadi persoalan. Adik-adik sekalian, dari sekian sumber nutrisi dari sekian kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, ini yang paling susah nih, protein. Mahal, ya, mahal. Sekarang harga bungkil kedelai kalau saya tidak salah bermain di angka Rp9.000 per kilo. Ya, dengan kadar protein kasar itu, kalau bungkil kedelai yang pernah saya analisis, ini bungkil kedelai dari Brasil kalau saya tidak salah ya, yang saya ambil kemarin. Bungkil kedelai kadar protein kasarnya itu sampai 39%. Tinggi kan? Itu kan bisa diformulasi tuh. Bisa diformulasi, diturunkan menjadi berapa gitu. Sehingga bisa nanti digunakan sebagai pakan ternak. Tapi ingat, ini harganya 9.000. Ya. Nanti insya Allah pekan depan kita bahas lebih dalam tentang bagaimana protein itu di dalam tubuhnya ternak ya. Ini gambaran-gambaran umum saja. Jadi harus betul-betul kita berkompetisi. Ya, tapi tentu dengan industri misalnya, supaya kita bisa menjadi bagian daripada kedaulatan pangan nasional ya, seperti itu adik-adik sekalian. Nah, sekarang saya mau evaluasi dulu. Silahkan saya buka dulu Sokratisnya. Nah,
Silahkan dimulai. Wih, luar biasa ini ya. Wah, insya Allah nanti kedepannya ini saya tingkatkan ini grade soalnya. Wah, sudah ada salah yang satu ya. Oke. Asman Husain. Asman Husain, coba diisi ya. Kalau ada gangguan jaringan tolong bilang ya, tolong disampaikan. Agustina Selvin. Oke. Oh, Agustina Selvin ada gangguan jaringan ya. Asman Husain juga. Oke, kalau begitu saya tutup ya, karena ini sudah masuk berapa persen ini. Saya anggap ini bagi ya. Insya Allah siap-siap pekan depan saya naikkan lagi kualitas soalnya ya, seperti itu. Jadi adik-adik sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa setiap aktivitas pendidikan yang kita lakukan itu harus kita evaluasi, kemudian kita naikkan kualitasnya tiap pertemuan supaya apa? Adik-adik nanti insya Allah pasca keluar dari sini bisa tidak hanya menjadi lulusan yang baik, tetapi memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia masyarakat dan industri. Dimanapun nanti kalian bekerja, insya Allah akan bertemu dengan hal-hal yang seperti ini ya, adik-adik sekalian. Untuk pekan depan saya berikan soal ada berapa ini? Yang pertama, silakan adik-adik sekalian nanti buat makalah tentang protein. Kemudian makalah, tapi yang dibahas di sini umum-umum saja dulu ya, tentang kondisi di masyarakat, kemudian pemahaman masyarakat apa dan sebagainya. Karena pekan depan nanti insya Allah baru saya membahas yang lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua, makalahnya itu dibuat dengan menggunakan referensi ya, sebanyak 10 jurnal dan diterbitkan 10 tahun terakhir. Kemudian makalah dibuat maksimal 7 lembar termasuk sampul dan daftar pustaka ya. Jadi ini sebetulnya makalah-makalah kecil saja ya. Saya hanya mau lihat sejauh mana Anda memahami tentang protein secara umum. Kemudian ini yang penting nih. Tingkat plagiarismenya maksimal 30%. Tidak boleh pakai ChatGPT karena nanti akan saya uji dengan menggunakan Zero GPT. Kemudian makalah dikumpul dalam bentuk soft file pada link drive yang insya Allah akan saya bagikan pada satu kelas. Dan pada akhirnya adik-adik sekalian ya, sebelum saya tutup ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, mungkin Aisyah mungkin bisa menyimpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini, silakan. Ya, tidak apa-apa, saya diambil dulu ya. Oke. Jadi protein ini adalah makromolekul yang tersusun atas beberapa bagian setengah dari bagian sel. Oke. Itu salah satu kesimpulan. Oke, kesimpulan yang kedua mungkin protein adalah apa? Barang yang mahal di tengah masyarakat karena menjadi indikator utama dalam penyusunan ransun ternak. Oleh karena itu harus ditaktisi dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga apa? Protein itu harus ada di dalam sistem ya penyusunan pakan kita nanti ke depan. Kemudian yang paling penting adalah protein harus dipahami dengan benar agar bisa dimanfaatkan dengan baik dan juga benar dalam ya lingkungan peternakan kita. Kita ini menjadi agen nanti di masyarakat. Jangan sampai masyarakat nanti buta terhadap pakan khususnya protein ya yang menjadi barang mewah atau barang mahal untuk saat ini. Ingat ya, beberapa kasus telah terjadi di Sidrap. Pakan mahal, telur rendah. Pakan mahal, kemudian sapi harga kemampuan peternak untuk membuat pakan yang murah untuk ternak ruminansia juga masih kurang. Khusus telur ini, peternak ayam petelur ini kita sudah beberapa kali mendapatkan kejadian ya, ditimpa kejadian dan ini harus diselesaikan dengan benar dan mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi bagian daripada kedaulatan pangan nasional. Sekian dan terima kasih adik-adik sekalian. Pesan saya tetaplah berjuang menjadi yang terbaik karena Allah tidak akan merubahmu kecuali engkau yang memulainya. Peternakan jaya, Indonesia cerdas, kita berdaulat. Terima kasih adik-adik sekalian. Nasrul minallah wa fatun qaribah wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.